Ini ada Ibu, ini fakta nyata, sihir itu bisa memisahkan antara suami dan istri. Dan sebaliknya juga ada jenis sihir yang bisa menjadikan orang itu tergila-gila dengan seseorang. Sihrul mahabbah, sihir pelet, itu ada juga Ibu. Sihir pelet. Biasanya tukang sihir bekerja sama dengan setan, dengan mempersembahkan persembahan apalah, mungkin penyembelihan atau apapun. Kemudian tukang sihir mengambil barang yang dimiliki oleh korban ataupun target, bisa berupa pakaian, khususnya pakaian yang belum dicuci atau bagian tubuhnya, rambutnya atau apapun. Bahkan hari ini masa-masa teknologi semakin berkembang, itu cukup dengan foto yang dicomot di akun-akun media sosial itu bisa digunakan media sihir, dijadikan buhul, diikat dalam satu ikatan atau dibungkus kain, kemudian ditanam di satu tempat, sehingga kemudian target itu merasakan efek yang nyata. Ya, termasuk salah satunya adalah sihrul mahabbah, sihir pelet Ibu. Ini juga sangat berbahaya. Ada sebagian orang yang tersihir kemudian dia teringat terus ada seorang laki-laki yang ditolak cintanya. Kalau cinta ditolak, dukun bertindak, kan gitu kan. Akhirnya dia melakukan sihir dengan bantuan tukang sihir, sehingga wanita tersebut tuh terngiang-ngiang terus, ingat terus, bahkan dia tidak bisa melupakannya sampai seorang tersebut mendatanginya. Artinya sampai kemudian berhubungan badan. Wala'iyadzubillah, ini terjadi. Ada namanya sihrul mahabbah. Ada sihir bentuk lain juga banyak. Ada sihir yang menjadikan orang itu malas. Ada seorang laki-laki itu malas bekerja, keluar rumah baru berapa meter balik lagi ke rumah, hawanya malas terus, ya. Jadi hawanya malas, apalagi untuk ibadah. Ketika sholat baru satu rakaat saja sudah nguapnya berapa ratus kali, malas sekali. Ada sihir yang buat orang tuh malas. Makanya Bapak Ibu, penting sekali kita melazimi zikir pagi dan petang, yaitu diantaranya ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 100 kali sehari Ibu, insyaallah orang itu selamat dari gangguan sihir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau tidak dibaca dalam satu kali karena kebanyakan, dibagi menjadi berapa waktu. Salat subuh dibaca 10 kali sebelum sholat, dibaca 10 kali setelah sholat, ya. Jadi 20. Zuhur pun demikian, 20 kali 5 kali sholat sudah 100. Kalau Bapak Ibu lazimi ini, insya Allah jauh daripada gangguan sihir. Dan zikir-zikir yang lain, baca zikir bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kemudian perbanyak doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian baca ayat kursi sebelum tidur, khususnya setelah sholat juga disebutkan dalam hadis-hadis tentang hal itu. Ini juga upaya kita untuk menghindari gangguan sihir. Walaupun kemudian andaikan seseorang ditakdirkan oleh Allah terkena sihir, itu bukan aib, bukan suatu yang tabu. Bahkan orang yang terbaik sekalipun Nabi Muhammad SAW pernah terkena sihir, Bapak Ibu. Makanya gangguan setan berupa gangguan fisik, ya sihir, karena ada sihir yang sifatnya menyakitkan. Jadi santet, ya santet yang menyakiti orang, bahkan targetnya bisa meninggal tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Gangguan seperti ini tidak lebih bahaya terhadap gangguan yang menyasar kalbu manusia. Kalau orang itu terkena sihir kemudian dia sabar dengan ujian tersebut, maka dosa-dosanya itu bisa gugur Ibu. Yang menyihir dia akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Kalau dia sampai meninggal, ada kisah nanti di akhirat. Bisa jadi itu sebagai penyebab dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala.